Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Suciati, NIM 2023345. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital 4.0 di mata kuliah komunikasi perpajakan. Bentuk dan jenis komunikasi. 1. Komunikasi antar personal. Komunikasi ini lebih dikenal dengan interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antar komunikator dan komunikan. Dikenal secara langsung dengan cara berhadapan atau tidak. Komunikasi ini lebih efektif karena kedua pihak saling melancarkan komunikasinya dan dengan feedback kedua melaksanakan fungsi-fungsi masing-masingnya. Komunikasi kelompok. Di dalam komunikasi kelompok ada 3 kelompok, yaitu small groups, medium groups, dan large groups. Yang pertama, small groups, kelompok yang berjumlah sedua, yaitu komunikasi yang melibatkan sejumlah orang dalam interaksi satu dengan yang lain dalam satu pertemuan yang bersifat berhadapan. Yang kedua, medium groups atau agak banyak. Komunikasi dalam kelompok sedang lebih mudah sebab bisa diorganisir dengan baik dan terarah nilai. Misalnya, komunikasi antar satu bidang dengan bidang yang lain dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, large group atau jumlah yang banyak merupakan komunikasi yang melibatkan interaksi antara kelompok dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, yaitu ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu. Biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verba dan komunikasi non-verba. Komunikasi verba sendiri yaitu komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, presentasi, dan dialog tatap muka. Dalam komunikasi verba ini, pengirim informasi berbagi pemikirannya dalam bentuk kata-kata. Komunikasi nonverba. Komunikasi nonverba ini sendiri meliputi bahasa tubuh, body language, gerak tubuh, gestur, ekspresi wajah, facial expression, dan bentuk tubuh atau postur. Komunikasi tertulis atau written communication adalah proses penyampaian dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak maupun ditulis dengan tulisan tangan. Memanfaatkan komunikasi digital memasuki era industri 4.0. Jumlah taratio sekitar 10,3%, sementara negara lain sudah mencapai belasan persen. Sementara itu, target kenaikan tax nation Indonesia adalah 15%. Namun, hal tersebut akan sulit direalisasikan bila masyarakat belum memahami kewajiban membayar pajak. Menurutnya, penyampaian informasi seputar pajak tidak bisa lagi dilakukan dengan konvensional. Harus GPR menyatakan beragam platform digital untuk mengedukasi publik. Pemanfaatan platform itu dinilai dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi humas di era ini. Kolaborasi juga mempengaruhi keberhasilan pengeluaran konten yang dibuat. Modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital. Pajak memiliki peranan yang paling dalam menyumbangkan penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan negara dan pembayaran nasional. Pajak menyumbangkan hampir 80% dari total penerimaan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas dan meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Kepatuhan wajib pajak. Bentuk reformasi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Pajak di era digital. Era digital telah menambah
berbagai sektor kehidupan termasuk bisnis, potensi ekonomi digital melalui bisnis e-commerce sangat memungkinkan untuk berkembang di Indonesia seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertambahan jumlah pengguna internet. E-commerce adalah perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen melalui sistem elektronik. Dengan kebijakan pajak terhadap transformasi e-commerce ini, pemerintah bermaksud untuk menyetarakan perlakuan perpajakan terhadap seluruh pedagang, terutama konvensional dan non-konvensional. Indonesia telah mengalami digitalisasi ekonomi, membutuhkan digitalisasi juga di bidang perpajakan dalam menyeimbangkannya. Dengan adanya kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat digital ekonomi di Indonesia dan sistem perpajakan yang adil dan terintegrasi. Baiklah, sampai di situ penjelasan tentang jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one?